Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Firdaus, NIM 14225000027 dari Prodi Teknik Mesin A. Hari ini saya akan membahas ITS Kimia. Soal-soal yang saya akan bahas dan menjelaskan, Pak. Oke, kita langsung aja ke... Nah, di soal 1 ini kan kita membahas permasalahan seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jadi di sini diminta dijelaskan bagaimana hasil ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Jadi kalau dari model Thomson ini, muatan positif itu tersebar merata di seluruh atom. Partikel bermuatan A itu yang lewat seharusnya hanya mengalami pembelokan kecil terus lolos, karena dia itu tidak ada pantulan begitu besar. Nah, terus hasil eksperimen Rutherford ini, mayoritas tuh semua partikel A itu melintas lurus, menunjukkan atom kebanyakan ruang kosong. Jadi sejumlah kecil tuh partikel dibiaskan sangat besar atau dipantulkan kembali di sudut 90 derajat. Jadi kenapa Thomson itu membantah? Ya karena itu pembelokan dan pantulan besar tidak mungkin terjadi jika muatan positif tersebar lebar. Jadi pengamatan menunjukkan adanya pusat muatan positif yang sangat kecil namun terlalu masif sehingga dapat memantulkan partikel A. Jadi dukungan untuk model si Rutherford ini, ataupun kita sebut model inti, tuh karena dia tuh memiliki inti nukleus yang kecil, sangat padat, lebih lebih komplit gitulah untuk membawa muatan positif dan sebagian besar massa atom. Jadi elektron itu mengelilingi inti sehingga kebanyakan volume atom adalah ruang kosong. Nah, jadi dia tuh ibaratkan banyak partikel A lolos tanpa adanya pembelokan. Jadi pengamatan pantulan besar, inti miliki muatan positif yang terkonsentrasi. Begitu. Jadi di sini saya rasa cukup untuk soal 1. Kita lanjut di soal 2. Nah, di soal 2 ini kan saya disuruh untuk jelaskan bagaimana prinsip Aufbau, larangan Pauli, aturan Hahn berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi, dan berikan contoh untuk unsur Fi dan ion Fi2+. Nah, pertama saya akan bahas hukum-hukumnya dulu ya. Pertama, aturan Aufbau itu dia tuh bertingkat. Kenapa saya bilang bertingkat? Karena elektron tuh mengisi orbital berenergi lebih rendah dulu sebelum ke orbital yang lebih tinggi. Jadi contohnya tuh 3p, 4s, 3d, 4p seterusnya mengikuti, karena dia ini mempunyai tingkat level yang harus diikuti dari atas sampai ke bawah. Nggak bisa yang langsung loncat-loncat, nggak bisa. Jadi harus berlevel ataupun bertingkat ataupun berurutan. Misalnya kayak transisi 4s terisi sebelum 3D. Jadi sebelum ke 3D itu harus mengisi transisi 4s dulu. Lanjut, di larangan Pauli itu setiap orbital hanya boleh menampung maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Nah, di sini kan hanya menampung maksimal 2 elektron itu yang berarti berpasangan. Dan kenapa elektron itu spin berlawanan? Karena elektron itu gak ada yang sama. Jadi di dalam satu kamar itu harus berlawanan gitu. Jadi ataupun tidak ada yang sama lah elektron itu. Jadi memang dari larangan Pauli itu atau hukum Pauli itu emang harus tidak boleh sama.
Jadi dia ada high spin dan low spin. Selanjutnya tuh di aturan Han, pada orbital-orbital yang setara, elektron mengisi satu per orbital dulu dengan spin paralel sebanyak mungkin sebelum mulai berpasangan. Nah, sebelum kita membahas, saya kasih contoh yang saya pahami seperti Bapak jelaskan. Orbital tuh kenapa diisi dulu tuh, ibaratkan mempunyai 5 kamar kos. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum mengisi 2, 3, 4, 5, kita harus mengisi full kamar ini berpasangan dulu sebelum mengisi kamar yang lain. Kenapa begitu? Karena di aturan Han itu sebelum mengisi kamar lain tuh harus di-fullkan dulu gitu. Jadi harus terisi dulu kamar sebelumnya baru bisa mengisi kamar lain, karena nggak bisa ada kamar yang kekurangan ataupun kosong gitu. Kita lanjut ke contoh soal Fi dan ion Fi2+. Nah, di sini kan saya jelaskan contoh-contohnya dulu dan penjelasan singkat ya. Jadi konfigurasi elektron unsur Fi itu, pertama tuh kita hitung dari 26 elektron. Di sini kan sudah memiliki 26 elektron. Jadi pertama itu kita tuh harus tuliskan urutan pengisian elektron menurut aturan Aufbau. Bagaimana aturan Aufbau? Aufbau itu menurut level ataupun dari rendah ke tinggi, tingkat tinggi, berstep gitulah, step by step gitu. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3T. Jadi pengisian elektron itu Fe 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Jadi di sini kan hasilnya kita mendapati 26. Dan untuk konfigurasi elektron Fe-nya itu di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6 atau AR 4S2, 3D6. Jadi ion Fe2+ juga di sini kehilangan 2 elektron. Sama seperti unsur Fe juga, karena di sini kan pertama kali adalah dari kulit terluar 4S, bukan dari 3D. Karena 4S diisi lebih dahulu, tapi terletak lebih luar. Jadi Fe-nya itu 42, 3D6, F2+ sama dengan 3A. Jadi sisanya itu ya 8 gitu. Ini di sini saya ada bawa 18E, sisanya 8. Kenapa sisanya 8? Karena di sini 4S2 2, 3D6 6, 2 ditambah 6 tuh hasilnya 8 gitu. Jadi Pak, kita lanjut ke contoh soal 3. Baik Pak, pertama kita bahas di soal 3 lagi ya Pak. Jadi di soal 3 ini, soalnya itu kan diminta jumlah logam besi itu direaksikan dengan klorin Cl2 dan menghasilkan besi klorida. Terus jika tersedia 5 plus NIM, jadi NIM saya itu 27, 2 angka terakhir di belakang NIM saya, 5 plus 27, jadi hasilnya tuh 5,27 gram masanya, gram besi, dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP. Hitunglah mol masing-masing, tentukan reaktan pembatasnya, hitung massa FiCl3 yang terbentuk. Oke. Pertama Pak, kita jelaskan di bagaimana caranya untuk menentukan molnya dan hasil molnya. Oke. Pertama, di sini Fe kan gramnya itu tadi 5,27 gram. Dan untuk menentukan molnya sendiri, kita harus memakai rumus yaitu mol massa per mr. Jadi di sini kan masanya 5,27 gram, yaitu
dari masanya ini gram. Nah, terus Fe ini MR. Jadi MR dari Fe ini kita cari di tabel periodik. Nah, di tabel periodik itu sendiri kan MR Fe itu 55,4. Jadi di bawah 5, jadi kita buletin dia menjadi 56. Nah, tinggal kita bagi aja hasilnya dan mendapatkan hasilnya 0,094 mol. Nah, lanjut di Cl2, kita tuh pakai rumus volume karena liter, jadi volume per 22 per 4 liter per mol. Nah, di sini kan di soalnya tuh sudah ditetapkan 10 liter. Nah, jadi kita tinggal hitung aja 22,4, tinggal kita bagi dan hasilnya 0,446 mol. Lanjut kedua, kita tuh Pak harus menentukan reaksi pembatasnya ya. Jadi pertama tuh saya sudah setarakan 2Fe plus 3Cl2 sama dengan 2FeCl3. Nah, sebelumnya ini Pak, kenapa saya tulis MRS? Di sini tuh untuk memudahkan dan mudah untuk dipahami. Karena kita di sini step by step sampai menemukan sisanya. Jadi untuk lebih mudah untuk saya pahami dan mudah untuk dijelaskan juga, jadi saya pakai ini MRS yang artinya mula, reaksi, dan sisa. Nah, pertama tuh dimulai ini kita masukkan mol dari Fe tadi 0,094. Begitu juga di Cl2 tadi molnya itu 0,446. Nah, sekarang langkah kedua tuh kita harus membagikan dengan koefisiennya tuh yang ada di hadapan ini 0,446 dengan koefisiennya 3, 0,094 dengan koefisiennya 2, dan hasilnya tuh ada di atas ini yaitu 0,148 dan kita mendapatkan hasilnya juga 0,047. Untuk menentukan reaksi pembatasnya itu Pak, pertama tuh kita harus lihat yang mana yang paling terkecil. Nah, di sini kan yang terkecil itu 0, sudah kelihatan ya, 0,047. Nah, jadi di sini kita turunkan dulu 0,094. Maaf ya Pak kalau tulisan saya kurang jelas. Terus di sini kita juga turunkan 3/2. 3 itu dari mana? 3 itu dari koefisiennya. 2 itu dari mana? 2 itu dari reaksi pembatas ini. Dan kita masukkan mol dari reaksi pembatasnya itu 0,094. Di 2FeCl3 ini kita turunkan, di sini kan sudah kelihatan 2Fe dan reaksi pembatasnya 2 juga, jadi 2/2 0,094. Nah, ini tinggal kita hitung aja sampai kita bisa menghasilkan sisa, apa ada sisa atau tidak ada sisa. Nah, di sini kita tinggal bagi semua ini dan mendapatkan sisanya itu dari ini 0,094, hasilnya 0. 3/2 0,94 dengan hasilnya 0,141, bersisa 0,094 dengan hasilnya 0,094. Nah, terus selanjutnya di sini kita hitung massa. Nah, hitung massa itu rumusnya itu kita pakai mol, massa, dan mr. Nah, di sini molnya kita masukin dulu 0,094, massa per 160. Dari mana saya dapat 161 ini? MR di sini kita ada penjumlahan karena yang dimintakan FeCl. Jadi kita harus menjumlahkan MR-nya si Fe ini dan MR-nya si Cl ini. Jadi dari MR Fe ini yang kita ketahui ini 56 ditambah 35
dari MR-nya si CL ini. Dan kenapa 3 di sini? Dikarenakan CL-nya ada 3. Di sini angka 3 dan kita turunkan 3 tinggal dikali. Dan hasilnya itu dari penjumlahan tersebut 161. Nah, di sini 161 tuh kita pindahkan ke kiri untuk lebih memudahkan. Jadi di sini saya tulis M dan sama dengan 0,094 dibagi 161. Hasilnya itu 15,134 gram. Gitu. Saya rasa sudah cukup, Pak. Semoga dan mudah-mudahan semoga penjelasan saya cukup jelas. Mohon maaf kalau ada yang masih keliru ataupun masih bingung. Saya harap dengan penjelasan singkat saya ini dapat dipahami dan dapat mudah untuk ngerti lah. Jadi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.